Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Nissan Serena tahun 2017 bertransmisi automatic. Kalau untuk kode bodinya sendiri ini adalah C26 dan variannya ini Highway Star yang tertinggi ya, dengan panoramic sunroof dan juga Autech, bisa dilihat dari bumper dan grillnya. Nah, kalau bicara MPV boxy dari Nissan ya, di line up teratas itu ada Nissan Elgrand. Di paling bawah itu sempat diisi oleh Nissan Evalia, walaupun ya itu mobil barang yang dipaksakan menjadi mobil passenger. Dan di mediumnya, nah yang di hadapan kalian ini nih, Nissan Serena yang punya sejarah cukup panjang di Indonesia nih. Dan menariknya desain yang ini nih, yang facelift terutama ya, untuk tahun 2022 ini masih banget kelihatan enak dan manis. Dan mobil ini juga sedang posisi dijual ya. Sekalian aja kita in-depth tour dan juga kasih lihat fitur-fitur dari Nissan Serena C26 Highway Star Autech with panoramic sunroof. Kita langsung aja masuk ke video kali ini. Ya, seperti biasa kita bahas dulu dari fascia depannya. Yang pertama grillnya ya, bisa dilihat besar dan ornamen chrome semua. Entah kenapa di mobil ini chrome itu jadi nggak terlihat norak, jadinya malah memang elegan dan sesuai dengan mobilnya gitu. Nah, untuk grillnya sendiri ya, ini yang pembeda ya, karena ini Autech. Nah, chrome. Dan juga ada bilah nih yang menyambung ke bagian luar headlamp. Jadi ini di luar headlamp nih. Nah, ini masuk sampai ke samping sana, jadi kesannya menyambung gitu. Dan kemudian untuk di bagian bawah sendiri ini lengkap ya, ada fog lampnya. Kemudian itu ada yang panjang ke atas ini adalah di RL yang bisa dinonaktifkan dan diaktifkan dari tombol terpisah di dashboard nanti. Kemudian untuk bagian bawah memang sama nih, chrome juga gitu ya kelihatannya. Tapi untuk finishing tengah nih bisa dilihat, nah ini lebih ke arah doff gitu ya, jadinya kelihatannya lebih mewah lagi. Jadi walaupun rame, ya setidaknya dikasih ornamen yang pembeda gitu ya, warna doff, jadi elegannya dapat banget di mobil ini. Nah, berlanjut ke masalah perlampuan ya. Untuk detail lampunya ya memang sih ada beberapa yang masih menggunakan bohlam halogen, seperti lampu sennya masih bohlam halogen dan juga high beamnya nih masih halogen. Nah, cuman untuk lampu senjanya ya bentuknya unik nih, V seperti ini dan dengan ornamen mikanya agak kebiruan, cakep banget dan nyalanya putih. Dan yang paling advance adalah lampu utamanya nih, karena lampu utamanya sudah proyektor dan juga sudah HID. Jadi cakep banget. Selain itu ini juga sudah auto lamp ya, yang nanti ada tuasnya di bagian dalam. Oke, kita intip untuk dapur pacu dari Serena ini. Mana nih tuasnya? Ah, ini dia. Dan inilah dia mesinnya ya. Mesinnya 2000 cc, 4 silinder dengan tenaga sekitar 145 HP dan torsi 206 Nm. Dipasangkan ke transmisi CVT nih. Jadi ya CVT ya, tarikan oleng gak enak. Dan untuk detail kap mesin ya sudah dicat walaupun belum ada peredamnya. Wah, serius deh kalau untuk desain depan ya, ini masih menarik banget di tahun 2022. Walaupun ini itu masih C26 loh. C26 itu kalau nggak salah di Indonesia hadir 2012, di Jepang 2010. Bayangkan mobil setua ini dengan hadirnya facelift ya, yang lampunya nih jadi mirip Elgrand. Kalau saya bilang ini langsung timeless gitu, maksudnya 5 tahun juga belum kelihatan tua sama sekali. Dan kalau misalkan kalian ingat ya, C26 kalau yang pre-facelift ya lampunya lebih kecil dan lebih sederhana, arahnya ngegaris. Sebenarnya malah mirip ke C25 yang absen di Indonesia. Jadi kalau C25 itu justru nggak dimasukkan ya, lompat tuh dari C24 langsung ke C26. Nah, kita lanjut ke area samping ya. Untuk lampu sein sendiri sudah tidak di fender karena hadirnya itu ada di batok spionnya. Kemudian kita masuk ke detail bannya nih. Nah, ini untuk yang model HWS Autech ya. Ini beda nih, finishingnya gunmetal seperti ini dan desainnya jujur saya suka banget dari dulu awal keluar nih.
Jadi ini memang mobil salah satu keluarga saya, dan waktu saya keluar tuh kayak langsung naksir ngeliat velg ini. Finishingnya gunmetal, nggak dual tone ya. Yang dual tone itu justru hadirnya di varian HWS yang tanpa panoramic sunroof. Nah itu dual tone, saya malah kurang suka. Cakepan yang ini. Dan ini ringnya sendiri ring 16. Dibalut dengan ban 195/60 Bridgestone Ecopia. Dan inilah dia ya desain dari samping Serena C26. Khas MPV boxy. Walaupun secara spek itu panjangnya 4700-an, lebarnya di 1700-an, itu tuh mirip loh sama Innova. Tapi efek di dalamnya beda jauh. Ya itu dia ya, berkat penggunaan desain boxy yang seperti ini. Dan yang paling dicari dari pengguna MPV boxy adalah ini nih, yang bisa kita akses juga dari kuncinya. Pintu samping bagian belakang yang sliding door. Asik banget ya. Ya inilah MPV boxy. Kelebihannya adalah bisa disematkan fitur pintu sliding door. Nah, kita lanjut bahas detailnya ya. Ini pilar bagian A-nya yang cukup besar, makanya dikasih kaca untuk menambah visibilitas. Serta di bagian window lainnya ya, ada sedikit garis yang melandai, bagus, jadinya nggak monoton, dan semua pilarnya sudah di blackout. Detail lainnya, hand grip sudah chrome seperti ini, dan ini sudah keyless entry tombolnya. Di bagian belakang ada tombol nih yang seperti keyless entry, tapi fungsinya sama untuk membuka juga. Nah, jadi aksesnya ada dua ya. Tadi dipencet, sekarang ditarik lagi. Kalau dari handle-nya ada dua akses. Dan akses ketiga itu dari remote-nya, dan akses keempat nanti ada lagi dari interior. Banyak banget pokoknya akses untuk pintu ini. Kemudian ini detail kaca baris ketiga, ada garis-garisnya karena ini adalah antena digitalnya ya, yang disematkan di kaca seperti ini. Oke, di bawahnya ini tangki bensinnya, dan ini lihat ya, cakram bro. Cakramnya nggak cuma di ban belakang, tadi saya belum liatin ya, di bagian depan ini juga cakram tuh. Jadi ini cakram di keempat sisi roda. Untuk masalah rem udah nggak usah diragukan lagi, pakem pasti. Dan model garis pintunya sendiri ini yang masih terekspos gini ya, walaupun sudah diusahakan sih kelihatan lebih kecil ya, tetap aja ini belum yang terlihat frameless kalau misalkan kayak di Alphard gitu ya. Ya tapi cukup lah ya, maksudnya nggak terlalu seperti Evalia yang expose banget. Dan gitu. Inilah dia ya desain belakang dari Serena C26. Saya mau lompat sedikit nih, langsung bahas ke bagian stop lamp. Kenapa? Karena desainnya itu manis ya setelah facelift. Jadi warnanya putih, mikanya bening seperti ini. Dan detailnya itu LED merah. Jadi kalau nanti nyala ya bro, ini titik-titik merah gitu, nanti akan saya kasih footage-nya. Dan ini terlihat seperti mobil hybrid. Jadi up to date banget di tahun 2022 ini. Nah, kalau dari belakang ya nggak bisa bicara banyak ya masalah desain MPV boxy. Cuman jatuh gitu aja kalau saya bilang. Tapi ini pun sudah terlihat cukup manis untuk ukuran MPV boxy. Nah, kita bahas dulu dari bagian atas seperti biasa. Kalau untuk antena sudah nggak ada ya di bagian atap, karena modelnya sudah print glass tadi tuh yang di kaca baris ketiga. Di atas ini ada spoiler yang sudah bawah nih karena tipe tertinggi. Dan di bawahnya ini ada high mount stop lamp yang LED, cakep putih gitu. Dan di bawahnya kaca yang super besar. Yes, visibilitas mobil ini memang nggak usah diragukan lagi. Di sini lengkap ya, ada line defoggernya, dan juga di situ ada wiper yang rapi tertutup cover. Di bawahnya ada tulisan Serena, di bagian atasnya ada plat nomor ya. Dan di situ ada emblem Highway Star. Di bawah, nah sudah ada sensor parking bawaan, yang mana sensor parkingnya itu manis, dicat sewarna dengan body, jadi nggak kelihatan kayak tompel gitu ya. Dan di bagian bawahnya ini ada mata kucing, serta lihat tuh sudah ada cutting mufflernya ya untuk knalpot bagian belakang. Dan langsung kita coba akses ke pintu belakangnya. Nah, ini ada kamera ya, kamera mundur bawaannya. Aksesnya sendiri tombol elektrik. Jadi kalau tombol elektrik gini, dipastikan kalau akinya habis tidak bisa diakses. Dan ketika dibuka ya, disambut dengan suasana kabin yang cerah, luas, leluasa, apalagi ada panoramic sunroofnya. Aduh bener deh, ini kalau di sini harus nikmatin di belakang, ataupun kalau kita nyupir enaknya kita jalan pergi keluar kota yang jauh gitu. Dan kita langsung ke detail bagasinya. Yes, ini size-nya serius besar banget sih ya. Apalagi dengan MPV boxy bisa ditaruh barang yang cukup tinggi gitu loh. Ditambah lagi di bagian bawah ini nih, kalau kita buka, wow, tempat penyimpanan lagi.
Bayangin, ini cukup dalam loh. Kenapa bisa ada tempat penyimpanan di bawah? Karena memang ban serepnya bukan posisinya di bawah sini ataupun di atas kabin itu ya, di belakang biasanya gitu kan ya. Nanti posisinya akan kita jelaskan di bagian depan. Kemudian, nah ini nih. Di sini masih ada hook ya. Ini saya juga sebenarnya sampai sekarang belum tahu, mungkin fungsinya tuh buat nyambungin tray atau gimana gitu. Di sini juga ada nih. Saya jujur kalau yang itu belum tahu. Boleh kalau yang tahu ditulis di kolom komentar. Dan di sini rapih ya, untuk tools peralatan sini adanya di sisi samping sini seperti ini. Nah, itu aja sih di belakang, tapi yang jelas memang size-nya ini nih yang luar biasa. Kalaupun kurang nih, dirasa kurang ya, kita masih bisa ngelipat bangku baris ketiga ini. Caranya kita lipat ke bawah, kemudian di sini bisa kita angkat aja langsung. Dan modelnya seperti Innova, yang mana ini bisa dikaitkan di sebelah sini ya. Nah, dan ini bisa kita lipat. Nah, tapi memang kalau untuk yang baris keduanya ini nggak bisa dilipat gimana ya, cuman bisa didorong dan disandarkan. Mungkin saya bisa coba kasih lihat sebentar. Buka sepatu dulu nih, karena udah bersih banget. Dan di sini nih untuk bagian belakang ada tuas seperti ini nih. Jadi kalau baris ketiga yang sebelah kiri ya, bisa kita akses dari sini dan kita dorong. Kalau mau turun gitu misalkan ya, menarik. Nah ini dia posisi yang terlipat baris ketiga dan kedua, maksimalnya segini, tapi ya cukup banget ya. Karena kalau untuk masalah barang yang besar-besar ini masuk sih. Tinggal mungkin yang panjang agak PR karena depannya modelnya hanya seperti itu. Tapi cukup serius, ini lebih dari cukup. Tinggi coy atapnya. Nah ngomongin kabin Serena, jelas kita enaknya dari baris kedua karena di sini tempat yang paling cocok duduk di Serena ini. Nah di sini kan memang kurang nyamannya tuh di sisi kanan nggak ada armrest ya, karena desain door trimnya yang bisa kita tutup ya. Door trimnya tuh desainnya polos jatuh ke bawah, jadi kita nggak ada sandaran satupun di sini. Nah tapi sebenarnya ada nih armrestnya, kita bisa hold dari depan karena tadi kebetulan modenya lagi di depan ya. Nah ini dia yang bisa kita jadikan armrest. Bisa mode seperti ini ya, jadi ada tempat penyimpanannya dan juga ada satu buah cup holder, ataupun bisa kita fungsikan seperti ini. Ternyata saya terlalu mundur. Bisa dimajukan sesuai dengan ukuran. Dan ini juga masih ada armrest seperti ini. Nah, kalau seperti ini sih udah cukup lah, setidaknya ada yang menyangga di salah satu sisi. Enak. Nah, untuk kaki ya masih bisa masuk ke dalam, cukup jauh. Dan juga ini modenya sebentar, slidingnya sih paling mundur, jelas jauh banget. Dengan posisi mengemudi saya yang agak egois. Dan kalau setengah pun masih cukup. Jadi kita masih bisa berbagi dengan baris ketiganya. Karena di baris ketiganya juga nggak bisa dibilang sempit tuh. Nah kemudian untuk headroom, jelas tinggi, hampir 5 jari lebih. Dan ini nih, yang pastinya panoramik tetap. Itu terus aja yang dibahas. Dan tadi ya, kalau misalkan kita naik, ini masih ada pegangannya. Dan juga ini detail dari double blowernya, yes, manis rapi yang adanya di sisi-sisi sini. Untuk aktivasi ada di sebelah sini untuk coolernya nih. Dan ini juga ada fungsi autonya loh di belakang. Wow, dahsyat. Di sini kisi-kisi AC-nya rapi di samping dan juga ini lampu baca ada di sebelah sini. Sama ya, mode yang di kanan dan di kiri bedanya nggak ada controllernya di sebelah kiri. Dan di sini, ini ada hand grip yang fix, masih cukup lumayan. Dan ini juga AC di baris ketiganya. Nah, jadi lengkap ya sampai ke baris ketiga. Kalau ngomongin door trim, tadi kenapa saya nggak bahas? Karena nggak bisa, modelnya begini. Nah, kalau door trim modelnya flat gitu aja ya, nggak ada sandaran sama sekali. Di sini ada tombol power window-nya yang, oh ya nggak nyala. Tapi yang sayangnya ya, kalau kebuka itu cuman segini nih. Jadi pendek banget. Tapi enaknya di sini, masih ada tray seperti ini ya. Enak nih, jadi remang-remang dan mungkin dari luar nggak begitu kelihatan ya. Dan pastinya terlindungi dari sinar matahari. Nah kemudian ini ya untuk model pintunya seperti ini, dan ini untuk menguncinya gitu. Di bawah, bisa dilihat ya, ada cup holder dan speakernya. Itu aja sih kalau untuk bagian door trimnya. Dan ini ya, kalau bicara opsi bangku tadi ya, ini nanti ada footage-nya. Ini sebenarnya dari depan nih, kita akan balikan lagi ke arah depan karena kita butuh buat di review bagian depan. Kita geser, hap, ada tuasnya di sini dan didorong gini aja.
Kemudian untuk standarnya Serena itu udah dilengkapi juga dengan monitor seperti ini yang tulisannya Serena. Cuman kalau nggak salah mereknya Swan atau apa gitu, China gitu sih kayaknya. Dan sayangnya di unit ini engselnya sudah patah, tapi itu penyakit umumnya di TV atau di screen baris kedua ini. Engselnya nggak ada yang selamat rata-rata ya. Ya namanya juga di belakang accident dengan anak-anak ada aja. Tapi kalaupun dinyalakan sebenarnya masih bisa. Ini layarnya masih fungsi. Untuk detail sebelah kiri sama ya. Ini kisi AC, lampu baca, hand grip fix, dan juga ada seat belt yang modelnya bisa di-adjust tuh untuk ketinggiannya. Tapi beda dengan yang kanan. Yang ini fix. Nggak tahu nih kenapa. Dan ini untuk seat belt penumpang baris ketiga. Jadi lengkap banget. Di belakang juga begitu. Saya nggak nyoba ke belakang ya karena mau hujan sebentar lagi. Tapi yang jelas gambarannya lega. Pasti lega banget nih kalau di belakang sini. Karena saya juga sudah pernah coba ini ke luar kota dan posisi di belakang. Nah, untuk baris ketiga safety-nya itu ada seat belt-nya juga loh. Jadi kanan, kiri lengkap, serta itu ada cantolannya untuk pelipatan bangkunya. Dan di tengahnya juga ada lagi tuh seat belt. Walaupun di tengahnya sini balik lagi nggak ada headrest dan posisinya sih saya pernah nyoba itu agak-agak kurang nyaman. Karena ada garis pemisah ya antara dua itu ya. Tapi boleh lah, safety-nya sangat cukup sampai 3 titik. Dan sisanya untuk panel di kanan dan kiri sama ya, layoutnya seperti ini. Ada cup holder dan juga tempat penyimpanan yang cukup dalam seperti itu. Bedanya kalau di sebelah kiri, di sebelah kiri ini ada lagi tempat penyimpanan yang modelnya semi terbuka dan nggak begitu dalam. Ya bisa buat nyelip-nyelipin HP kita lah kalau di belakang. Nah, untuk jok baris kedua Nissan Serena ini juga unik karena punya 2 mode. Yang pertama mode lagi musuhan nih kayak gini ya, agak jauh gitu. Dan kalau misalkan mode lagi akrab, sayang-sayangan dengan keluarga kayak gini nih. Berbeda dari bangku belakang yang tadi ya, punya fitur menjauh dan mendekat. Kalau yang sebelah kanan di belakang driver ini punya fitur tersendiri lagi nih, yakni jadi tempat penyimpanan tersembunyi. Jadi untuk bapak-bapak ya yang ingin menyimpan barang-barang yang nggak ingin diketahui istrinya, jangan bilang-bilang ada fitur ini. Nah, selain itu tempat penyimpanan ini juga bisa kita bawa keluar nih. Nah, bisa buat naruh storage di rumah, asalkan jangan kelupaan ya, nanti hilang jadinya bolong kayak gitu tuh di bawah. Dan di posisi ini bisa difungsikan sebagai tempat duduk orang ketiga di bagian baris kedua. Yang kalau didudukin memang sih untuk badan sebesar saya ini agak kaku, nggak ada headrest, dan juga ini ada bolongan seperti ini, jadi terasanya kurang nyaman gitu. Nah, ngomongin soal konfigurasi jok ya, nah lihat nih, bisa sofa mode kalau kita buka sepatu ya, dan kita masuk, kita recline nih, jangan lupa di sini. Liatin ke atas gitu ya, enak banget. Harganya sudah 200 jutaan ya. Bisa sofa mode ya, seperti Veloz yang harga 300-an. Dapat armrest. Armrest ya, proper, nyaman. Dan juga kalau kita rebahkan, lihat nih, bisa sampai tiduran. Masya Allah, menatap langit Jakarta yang sedang mendung-mendung ya. Mudah-mudahan video ini kelar sebelum hujan. Masya Allah. Ini benar-benar memanjakan penumpang sih ya. Apalagi ada panoramic roofnya. Dan ini ya, ini logo Isofix ya. Jadi untuk bangku masing-masing sudah ada Isofixnya. Dan kalau baris ketiganya juga pengen sofa mode, bisa insya Allah nih modelnya seperti ini ya. Jadi baris pertama nggak keganggu ya, masih bisa diisi. Dan baris ketiga itu bisa seolah-olah sofa mode. Masya Allah. Oh ya, mumpung pintu depannya kebuka. Nah ini dia nih. Ini akses dari ban serep. Nggak umum ya, karena posisinya itu ada di sisi penumpang bagian depan yang bisa kita lihat nih. Mudah-mudahan kamera saya bisa memperlihatkan. Ban serepnya posisinya di situ. Velgnya sendiri ini space saver sih ya pastinya ya. Cuman saya nggak begitu jelas sih ukurannya. Nah, kuncinya seperti ini. Kalau dibuka, sayangnya saya tangan satu susah. Modelnya seperti GTR. Nggak sih, ini sama seperti Juke, Livina, kemudian juga Nissan March.
Nah, bisa diakses juga ya dari keyless entry yang ada di tombol, dan kita langsung akses. Nah, seperti biasa kita bahas dari door trimnya dulu. Walaupun bisa dinotis ya, ukuran kacanya ya hampir-hampir mendekati dengan ukuran pintu lah. Gede banget emang kacanya ini. Dan ini sendiri bahannya hard plastik, kemudian ini hard plastik semua hanya ada. Ya ini dia. Bahan fabric. Beda sih dengan joknya ya, karena fabric di jok itu agak kasar, ini lebih lembut. Jadi enak buat di tangan yang cukup lebar lah gitu. Dan ini dia ya, detail power window ini juga salah satu power window dengan Nissan lainnya. Modelnya seperti ini semua, biasanya juk segala macam. Nah, ini untuk tombol lock jendelanya, unlock pintunya, dan juga ini bisa terlihat jelas ya. Ini auto up and down hanya untuk di sisi pengemudi, sisanya ya normal aja. Di sini ada tempat penyimpanan kecil dan di bawah ada side pocket yang ada bolongannya di sini. Jadi nggak bisa nyimpen barang yang terlalu pendek. Dan sebelah sini ada cup holder serta di sini speakernya. Untuk model hand grip sendiri, nah modelnya seperti ini ya, manis dan warnanya chrome. Oke, sebelum ke bagian dalam ini ya desain joknya ya. Bahannya fabric. Bahan fabricnya ini, kalau yang sisi luar itu agak lebih lembut, yang dalam lebih bertekstur dan beralur. Untuk pengaturan sendiri, di sini ada recline-nya ya, dan juga di sini ada head adjuster-nya. Jadi enak nih, bisa dapat posisi yang ideal. Serta di situ recline-nya seperti biasa. Yang jelas dari Nissan Serena ini, joknya itu empuk. Aduh, empuk banget. Nah, sebelum kita nyalakan, langsung aja kita bahas dulu di sisi kanan. Ini model kisi AC-nya ya, yang bisa ditutup, diakses terpisah seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya, ini ada pertombolan. Ini untuk electric mirror dan juga electric retract-nya. Tapi nggak auto sih kalau mengunci. Gitu. Kemudian di sebelah sini, ini adalah akses untuk MID-nya. Nanti akan kita coba. Di bawahnya ada tempat penyimpanan kotak seperti ini ya. Dan juga di sini ada, ini dia nih, akses keempat dari pintunya. Yakni dari tombol di dalam sini. Jadi kalau drivernya mau membukakan pintu anak gitu misalkan ya, ataupun ya majikannya gitu ya, bisa dari sini. Kemudian ada tombol echo, dan ini dia tombol untuk menonaktifkan dan mengaktifkan DRL yang panjang di depan tadi. Kemudian di bawahnya ini ada ini ya, tempat penyimpanan koin yang cukup besar, dan sisanya ke bawah ini. Ini ada tempat buka kap mesin, buka kap bensin, dan ini nih masih ada nih untuk mengaktifkan dan nonaktifkan sliding door ya, fitur elektriknya ya, dan juga di situ ada indikator alarm. Oke, kita start up aja karena kok panas kondisinya ya walaupun mendung. Bismillah, pintu terbuka ya. Mantap. Seperti biasa kita bahas dulu dari lingkar setirnya. Ini bukan saya plastik sengaja plastik ya, karena baru dari tempat Mas Eki Baking Car Wash di detailing, dan dia ngasih detail seperti ini untuk setir, dan juga sebenarnya jok tadi juga udah ada, cuman saya lepas karena plastiknya enak ya. Dan juga di bagian seat knob gini. Kita buka dulu biar bisa kelihatan. Nah, inilah dia detailnya untuk bagian setir. Setirnya sendiri sudah dilapis dengan kulit ya, dengan stitching seperti ini. Dan juga sebenarnya desainnya common parts dengan Nissan lain. Dan ini nih, untuk yang facelift sudah ada pengatur audio dari setirnya, karena audionya touchscreen. Tapi tanpa physical button itu agak repot. Jadi enak kalau untuk yang facelift. Dan di sebelah kanan sama ya, masih ada cruise control yang bisa diaktifkan. Jadi bener-bener nih mobil keluar kota banget nih vibes-nya. Enak kalau di jalan tol tinggal kita aktifkan cruise control, jalan gitu. Dan untuk urusan akomodasi, ngingetin saya sama Yaris Bakpao nih, karena di belakang setir ada laci penyimpanan. Di sebelah kirinya sama nih. Nah, terbuka seperti ini. Dan di bawahnya ada, yes, sudah soft opening ya untuk kabinet di bawah. Dan inilah dia ya detail dari speedometernya nih, menarik banget dan futuristik sih, serius. Kalau misalkan ngeliat langsung juga enak banget karena semua detailnya sudah digital, dari mulai speed ya, dan itu RPM-nya. Di sini ada fuel gauge, dan di sini ada ini indikator eco sebenarnya. Nanti kita akses deh. Nah, aksesnya sendiri ada di sini ya, ada 4 buah tombol yang tadi kita sudah tunjukkan sebelumnya. Dan masing-masing nih, kalau ini udah jelas ya, untuk trip A, trip B, ini untuk dimmernya, dan yang ini untuk akses MID-nya. Kalau trip A, trip B ya cukup ditekan aja, maka trip di sebelah sana berubah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau trip A dan trip B ya, hanya berubah gitu aja. Kebetulan ini nggak di reset, jadi sama-sama 66.000. Dan juga ini odometer di 83.000. Ini service record Nissan ya, terakhir di bulan Juli. Nah, itu dia ya. Dan untuk nextnya di 21 Januari 2023 atau 89.000 km gitu.
Nah ini lagi posisi for sale ya. Jadi mobil ini lagi for sale, boleh aja langsung kontak link di deskripsi di bawah. Nah langsung kita akses MID-nya nih. MID-nya sebenarnya nggak begitu banyak. Jadi kalau yang pertama ada average fuel consumption 8,7, yes. Emang kalau di dalam kota ya kurang lebih segitulah ya. Average speed-nya 21 km. Kemudian ini range sisa berkendara. Kalau kita pindah lagi outside temperatur ya 36 derajat Celcius dan ke setting. Nah tadi itu aksesnya dari tombol yang ini ya, kita ubah-ubahnya. Nah kemudian dari menu ini kalau lagi parkir kan ada setting ya. Ini bisa kita akses dengan tekan tombol yang sebelah sini. Nah tekan tombol yang sebelah situ buat geser kanan dan kirinya gitu. Di sini yang pertama ada maintenance. Maintenance itu ya pengingat ya, oli, filter udara dan juga ban kapan gantinya. Ya ini bisa kita atur kalau mau, ataupun biasanya kadang sih dari bengkel itu diaturin gitu ya. Dan kemudian yang kedua itu ada alert. Nah ini ada timer dan juga ICY. Nah kemudian ada vehicle set. Ya ini ada ecometernya ya yang bisa diatur. Nah kalau yang sekarang itu posisinya kan eco in fuel, artinya ini yang sebenarnya real time gitu ya. Kalau kita gas nanti di jalan akan kelihatan, itu langsung kelihatan berapa kilometer tuh. Misalkan di 5 km per liter, masuk sampai 30. Yes, itu kalau misalkan kita posisi lagi lepas gas. 30 km per liter, jangan harap di mobil ini. Kemudian Eco Mode ya, modenya seperti ini. Ini sesuai dengan gerakan kaki. Ya intinya sih masalah Eco Mode grafik aja tuh yang di sebelah kanan gitu. Sisanya, udah balik lagi, nggak ada ya. Dan keren sih memang untuk desain dari speedometernya, serius. Tuh kalau lihat dari sini ya, di zoom out, wah kesannya kabinnya enak banget. Inilah dia panel tengah dari Nissan Serena ya. Ini piano black ya, dan ini ada hazardnya di sebelah sini. Kemudian di sini head unitnya yang touchscreen, tapi memang aftermarket ya. Jadi kelihatan kecil begini nih, kebanting dengan size housingnya. Dan untuk detail audionya, di sini ada radio jelas, dan ini masih ada input CD-nya nih, asik input CD. Dan ini ada sound wave, kalau ini sih kayak pengaturannya gitu, kayak tuh spectacular sound setting with pinpoint sound staging. Saya kurang paham, maaf ya. Kemudian lanjut ke setting, settingnya ada brightness, mode, screen wallpaper, dan juga kita geser. Di sini ada USB untuk konektivitas, yang adanya posisinya di bawah situ ya. Kemudian navigasi, Bluetooth, dan juga iPod. Cuman iPod saya nggak pernah ngecek tuh. Sisanya terakhir aux, sama aksesnya juga di sana. Nah kemudian di bawahnya ya, ini dia panel AC digital. Yes, sudah digital, full tombol, dan tombolnya physical button, jadi masih enak. Nah kita bahas satu-satu. Ini untuk speed fan-nya, ini open close air-nya yang terpisah ya tombolnya. Dan ini kalau misalkan di belakang posisinya on, ini juga bisa kita nyalakan dari bagian sini untuk AC double blowernya, ataupun kita matikan ya. Nah kemudian ini ada modenya, mode itu untuk arah semburan. Nah depan ke kaki aja, sampai ke bagian diffuser di depan. Nah jadi masih lengkap ya untuk arah semburan. Di sini untuk menonaktifkan dan mengaktifkan AC-nya. Di sini tombol auto AC-nya ya, auto climate, dan juga di sini untuk defogger di belakang. Ini temperaturnya, yang mana temperaturnya kayak AC ya. Kalau 18 ya dingin. Nah inilah dia nih transmisi dari Nissan Serena. Yes, memang CVT ya, CVT. Dan CVT-nya ini benar-benar CVT Nissan banget deh, karena dulu juga pernah pakai Juke itu. Ya memang ya CVT itu gimana ya, kalau ditarikan awal tuh lemot gitu ya. Kalau misalkan kita bejek lagi lebih dalam, suaranya yang lebih kencang dibandingkan jalannya gitu ya. Artinya nggak kemana-mana, tapi suara udah ngegerung. Tapi kalau untuk di mobil ini saya rasa cocok. Kenapa? Karena mobil ini anaknya buat bawa santai ya, mobil boxy seperti ini gitu, dan halus, nggak terasa perpindahan gigi. Itu bikin nyaman banget buat bawa mobil seperti ini. Dan di bawah sini masih ada tempat penyimpanannya, yang bisa kita simpan kuncinya mungkin gitu, ataupun HP kita. Nah selain itu, ini yang saya tadi bilang ya, ini ada armrest yang bisa difungsikan. Tapi saya geserkan dulu karena saya mau memperlihatkan ada lagi nih kompartemen di bawah sini. Kompartemen di bawah sini, ini dia nih, ada cup holder yang tersembunyi kayak gini nih. Jadi enak ya, selain di pintu ada juga di tengah. Dan juga di bawahnya ini ada power socket 12 volt aja ya di bagian bawah sebelah sini. Sisanya ini ada tempat penyimpanan yang jarang kepake nih di sebelah sini, karena ya di bawah banget gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Oh yang lupa dibahas dari sisi kanan, inilah dia pengaturan dari auto headlampnya. Yes, kalau di auto ketika cahaya meredup dia otomatis menyala, dan yang lainnya sih standar ya untuk menyalakan headlamp dan juga fog lamp yang terintegrasi serta lampu sen.
Di sebelah kiri, ini pengaturan perwiperan ya, depan belakang, yang mana depannya sudah ada intermittent waktunya, jadi bisa kita atur speednya. Sisanya di bagian bawah ini ada 2 buah dummy tombol gini aja. Nah, kalau untuk seatbelt depan nih lengkap nih, kanan kiri bisa diatur ketinggiannya ya. Dan juga di sini hand gripnya masih sama, model fix, dan sun visor lengkap dengan vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Kemudian di bagian tengah ya, ini lampunya common part nih dengan Nissan lain kayak Nissan Juke, Nissan March sama sih. Nah, ini untuk akses pembuka penutup dari panoramic roof-nya. Kemudian untuk spion tengah, ya ini sudah day and night view biasa ya, standar aja. Dan di sisi sini sun visor masih sama, cuman ada tempat penyimpanan kartu ya. Bisa kita taruh e-tol dan juga masih ada vanity mirror-nya tapi belum ada lampunya juga. Di sebelah kanan ya nggak ada lagi hand grip yang ada di atas. Nah, ini enaknya Nissan Serena nih, sudah ada armrest ya, kanan dan kiri untuk baris depan, dan juga ini nih yang bisa kita recall dari bagian belakang. Di sini ada tempat penyimpanan, ada cup holder, dan itu aja. Kalaupun kita mau angkat ya, di sini misalkan, ya lucu aja sih, buat apa di sini gitu. Mau jadi kayak ini, apa namanya? Mobil pickup gitu ya, bisa 3 orang. Nah, kemudian ini dia nih, ini ya record Nissan nih. Terakhir itu bulan Juli, dan waduh ini masalah apa, perbukuannya lengkap deh. Semua kwitansi tebel di sini semua tuh. Ada semua invoice service ya, lengkap. Dan untuk pajak sendiri ini ya platnya sih sampai 2023 ya. Jadi 2023 ganti plat putih tuh. Sekalian langsung blokir nama. Ini di bulan ketiga. Dan untuk PKB-nya di Rp5.826.300. Nah, itu gambaran untuk pajaknya ya. Oke, langsung aja kita kasih impresi berkendara dari Nissan Serena C26 ini. Nah, yang pertama bisa dilihat visibilitasnya luar biasa. Kaca depan besar, kaca kanan kiri besar, dan juga di sini di pilar A-nya dikasih lagi kaca kecil untuk memudahkan visibilitas kita. Serius, ini lumayan ngebantu karena ukuran kacanya ya sebesar ini ya. Bener-bener bisa nengok kita ke arah blind spot kita. Kemudian, nah, yang enak dari Serena ini jujur, bangkunya ya, mau bangku depan, bangku belakang, enaknya kenapa? Karena empuk, rasanya empuk banget. Apalagi kalau bahan fabric gini saya senang ya, nggak bikin basah punggung. Dan kemudian yang dibahas adalah masalah posisi berkendara. Ya, posisi berkendara ini dapat dengan mudah diraih ya, karena ini ada pengaturannya sampai dengan teleskopik untuk bagian setirnya. Jadi nggak hanya tilt aja ya. Dan juga joknya tadi ya, ada pengatur hay adjusternya. Walaupun ya ini posisinya sih masih apa ya, masih ada tersisa sedikit lah aura-aura fan yang boxy seperti ini ya, yang seperti mobil barang, tapi ini udah jauh-jauh banget lebih nyaman. Ditambah lagi ada armrest di sebelah sini. Nah, kemudian untuk putaran setir ya ini nggak terlalu enteng, jadi masih ada rasanya gitu, nggak terlalu enteng banget, walaupun seingat saya ini sudah EPS ya gitu. Dan kemudian untuk mesinnya ya, memang mesinnya 2000 cc ya, 4 silinder. Sebenarnya bawa bodi sebesar ini ya pasti cukup aja gitu ya, bukan yang berlebih. Tapi karena dipadukan dengan transmisi CVT, nah itu tuh yang bikin rasanya agak goyok di awal ya gitu ya. Tapi balik lagi, mobil kayak gini tuh udahlah cukup di dalam perkotaan yang nggak bisa kita bawa kebut-kebut. Pertama, untuk masalah handling ya, handlingnya itu kalau misalkan mobil boxy yang sebesar ini ya jelas kalau kita berbelok dengan cepat itu berasa banget. Dan serius, wih ada espresso. Lucu ya kalau dilihat langsung sebenarnya. Dulu awal-awal dihujat. Bahkan saya jadi bahas espresso. Oke. Nah, untuk masalah bantingan suspensi ya, serius ini yang saya bilang bisa menyamai Alphard karena empuknya itu bener-bener enak banget itu. Walaupun kalau kita bawa di kecepatan yang ya menuju tinggi gitu ya, artinya mungkin di 40, 60 tiba-tiba kita menginjak lubang gitu ya, itu tiba-tiba settingannya keras tuh, dek gitu, terasa gitu. Tapi kalau bantingan di tol itu enak, nyaman banget. Ya memang untuk posisi berkendara di depan ini cukup enak bagi saya sih untuk ukuran MPV boxy ya. Jadi masih nyaman untuk dikendarai sendiri gitu. Kira-kira kalau saya turun dari sini dikira supir nggak? Muka-muka driver gitu ya. Biasanya kan kalau MPV boxy ya driver tuh pasti gitu. Padahal bisa jadi dari mobil ini masih bisa memungkinkan untuk ownernya sendiri yang bawa. Mengingat size-nya yang nggak sebesar itu dan juga
di depannya masih nyaman banget di bawah. Dan memang yang paling afdolnya ya nikmatin MPV box ini adanya di baris kedua. Ya jelas karena adanya panoramic roof, kemudian bangku yang fleksibilitasnya ya walaupun belum pilot seat gitu ya ataupun captain seat yang standar, tapi setidaknya dia masih ada armrest yang bisa kita ambil nih dari sisi depan dan juga bisa sofa mode. Serta yang paling ideal adanya panoramic roof, bikin perjalanan tuh semakin have fun pastinya. Nah nih, nah CVT ya, intinya melaju aja tanpa hambatan. Dan ini ya serius, lemot banget rasanya, apalagi kalau di mode eco ini. Walaupun kalau kita pindahkan nih, kita nonaktifkan mode eco-nya, itu memang terasa cukup responsif, RPM-nya mainnya tinggi, tapi itu malah jadi nggak enak sih, rasa di kabin gitu, karena cenderung gasnya itu kaget-kagetan. Selain itu, yang lucu di sini nih, di sini masih dilengkapi dengan overdrive ya, tapi di sini kalau diklik tulisannya sport, wih, jadi sport mode gitu ya. Walaupun biasanya tombol di sini sih ya namanya overdrive ya gitu, kalau yang di konvensional seperti itu. Sekian aja videonya untuk kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan juga di-share ke teman-teman kalian yang pengen tahu tentang seputar dunia otomotif. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.